Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan artikel yang telah kami terjemahkan. Artikel ini berjudul Literature Review on Merger and Acquisition. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Devi Pertiwi Ananda P, NPM 215, Ika Nova Andriani, NPM 011, Yulistianingsi, NPM 012, Rizky Silviana Dewi, NPM 025, Muhammad Yahya, NPM 030, dan Elvita Fitriana Sari, NPM 038. Abstrak. M&A atau merger dan akuisisi merupakan salah satu opsi strategis dalam kegiatan restrukturisasi perusahaan yang dapat memberikan akses lebih kepada perusahaan dalam meningkatkan laba, penguasaan pasar atau market share, dan peningkatan daya saing untuk menghadapi pasar dunia yang saat ini tak terbendung. Di dalam penelitian ini, masalah yang akan dijawab yaitu teori yang melatar belakangi terjadinya merger dan akuisisi serta penelitian yang pernah dilakukan. Penulis menggunakan metode literature review dan mengharapkan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Latar belakang. Merger dan akuisisi atau M&A merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan bisnis organik dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global serta meningkatkan daya saing. Merger dan akuisisi ini juga termasuk aksi korporasi yang melibatkan investasi skala besar dan juga memiliki resiko dalam hal ketidakpastian harga komoditas di pasar. Sehingga sebelum melakukan merger dan akuisisi, sebaiknya seorang pembeli melakukan kegiatan due diligence. Dari kegiatan tersebut, pembeli akan dapat menentukan metode penilaian yang sesuai dan nantinya nilai perusahaan akan diserahkan kepada penjual untuk dinegosiasikan lebih lanjut. Metode penilaian antara penjual dan pembeli ini sangat berbeda, sehingga nilai perusahaan yang dihasilkan juga berbeda secara signifikan. Lalu, terdapat dua jenis akuisisi berdasarkan motif di balik kegiatan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu bersifat strategis. Merger dan akuisisi yang strategis akan menjadi investasi jangka panjang dan biasanya merupakan jenis bisnis yang masih memiliki hubungan atau bisnis yang terintegrasi dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu finansial. Merger dan akuisisi dengan motif finansial akan bersifat jangka pendek dengan harapan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ika Nova Andriani akan memaparkan mengenai definisi merger dan akuisisi. Terdapat beberapa definisi merger dan akuisisi dari sumber yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Reed. Merger terjadi ketika satu atau lebih perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut akan hilang atau tidak ada lagi. Sedangkan akuisisi merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan kepada perusahaan lain, atau dengan kata lain, saham atau kekayaan suatu perusahaan dibeli oleh pembeli. Selanjutnya yaitu menurut Scott. Merger adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan, baik perusahaan yang sama besar maupun perusahaan yang berbeda menjadi satu perusahaan. Investor yang melakukan pengambil alihan lebih cenderung mempertahankan merek dagang perusahaan, dan di dalam merger tersebut, perusahaan yang diambil alih tidak lagi beroperasi secara independen. Kemudian, akuisisi merupakan kegiatan membeli aset atau saham suatu perusahaan yang dapat berupa seluruh atau sebagian saham atau hanya suatu divisi usaha. Selanjutnya, di sini Snow memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi merger dan akuisisi, di mana Snow menyatakan bahwa merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan, di mana masing-masing perusahaan yang menggabungkannya memiliki jumlah saham yang sama dengan yang lain, serta memiliki peran yang jelas dalam perusahaan baru. Sementara akuisisi diartikan sebagai peristiwa di mana suatu perusahaan membeli perusahaan lain, divisi usaha, ataupun aset perusahaan lain. Selanjutnya yaitu jenis merger dan akuisisi. Restrukturisasi perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu restrukturisasi operasional dan keuangan.
Merger dan akuisisi sendiri merupakan bagian dari restrukturisasi operasional yang ramah mengambil alih cabang atau dapat dikatakan mengambil alih tanpa paksaan. Merger dan akuisisi merupakan bagian dari proses restrukturisasi perusahaan yang dapat berupa integrasi ke depan atau ke belakang. Apabila perusahaan memiliki usaha utama di bidang penyediaan bahan baku dan operasionalnya, kemudian perusahaan berusaha menguasai jalur distribusi dan produk akhir, maka perusahaan sedang dalam proses melakukan integrasi ke depan. Sementara itu, jika bisnis utama perusahaan adalah penjualan atau pemasaran, pengembangan produk akhir, kemudian perusahaan mencoba mengambil alih ketersediaan sumber daya dalam proses, maka perusahaan tersebut melakukan integrasi ke belakang. Merger dan akuisisi merupakan cara bagi perusahaan dengan kemampuan finansial dan leverage yang baik untuk tumbuh. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh akses langsung atau tidak langsung ke pengetahuan, sistem dan teknologi terkini, tim manajemen yang baik dan kompeten, serta akses ke sumber daya alam sehingga mereka dapat berkontribusi pada proses restrukturisasi bisnis yang pada gilirannya dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selain itu, merger dan akuisisi juga dapat memberikan akses ke produk dan pasar dengan biaya pengembangan yang lebih rendah daripada harus memulai dari awal dan dapat mengurangi waktu manajemen untuk melakukan hal tersebut. Jika suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi, dan terutama bagi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial yang melebihi perusahaan lain, maka perusahaan tersebut akan mampu menciptakan hal yang baru. Selanjutnya, menurut Snow, berdasarkan sifat pengendalian manajemen atau pemegang saham, merger dan akuisisi dibagi menjadi ke dalam dua kelompok, yaitu investasi kontrol dan investasi non-kontrol. Pertama, investasi kontrol, yaitu investasi yang memungkinkan pembeli untuk melakukan kontrol atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Kontrol atas keputusan ini dapat terjadi jika pembeli membeli lebih dari 50% saham atau kurang dari 50%. Namun, voting akan memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan di hampir semua aspek. Yang kedua yaitu investasi non-kontrol atau dapat juga disebut investasi ekuitas minoritas. Umumnya investasi non-kontrol terjadi ketika pembeli memberi kurang dari 50% saham. Dan di investasi non-kontrol ini, pembeli tidak dapat mengambil keputusan pada hampir semua yang tercantum dalam ambang batas pemungutan suara. Sebelumnya, ambang batas pemungutan suara sendiri merupakan ambang batas suara pengurus dan atau pemegang saham yang tercantum dalam perjanjian usaha atau perjanjian pemegang saham yang mengatur tentang hal atau kegiatan mana yang harus disetujui oleh pengurus atau pemegang saham. Umumnya perjanjian ini akan disepakati sebelum merger dan akuisisi terjadi, serta akan ditandatangani setelah perjanjian dibuat. Selanjutnya, menurut Haryani, berdasarkan alasan dilakukannya tindakan korporasi, merger dan akuisisi dibagi menjadi ke dalam 5 kelompok, yaitu pertama, merger dan akuisisi horizontal, yang kedua, merger dan akuisisi vertikal, yang ketiga, merger dan akuisisi konglomerat, yang keempat, merger dan akuisisi perluasan pasar. Yang kelima, merger dan akuisisi perluasan produk. Yang pertama, merger dan akuisisi horizontal. Merger dan akuisisi ini terjadi jika perusahaan bergabung pada perusahaan dalam industri yang sama dan melakukan konsolidasi bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di ruang yang sama. Biasanya terjadi antara sesama pesaing yang menawarkan barang atau layanan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu merger dan akuisisi vertikal. Merger dan akuisisi ini terjadi ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Pada merger dan akuisisi ini terdapat logika yang paling sering digunakan, yaitu sinergi akan lebih mudah tercipta dengan efisien apabila dua perusahaan atau lebih tersebut bergabung pada satu operasi. Dan merger ini menggabungkan perusahaan yang mungkin tidak bersaing satu sama lain, akan tetapi masih berada pada rantai pasokan yang sama. Yang ketiga yaitu merger dan akuisisi konglomerat. Merger dan akuisisi ini terjadi ketika perusahaan digabungkan dengan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis, akan tetapi tidak terkait, yaitu
Merger dan akuisisi ini terdapat dua jenis, yaitu murni dan campuran. Merger dan akuisisi konglomerat murni melibatkan perusahaan yang tidak memiliki kesamaan, sementara merger dan akuisisi konglomerat campuran melibatkan perusahaan yang mencari perluasan pasar atau perluasan produk. Yang keempat yaitu merger dan akuisisi perluasan pasar. Merger dan akuisisi ini terjadi jika perusahaan bergabung dengan perusahaan merger yang memiliki produk atau jasa yang sama tetapi berjalan di pasar yang terpisah. Dan tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan yang digabungkan dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih besar. Yang kelima yaitu merger dan akuisisi perluasan produk. Merger dan akuisisi ini terjadi jika menggabungkan perusahaan yang berbisnis dengan produk yang saling terkait dan beroperasi di pasar yang sama. Penggabungan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan produk dan mendapatkan akses yang lebih besar. Hal ini membuat perusahaan gabungan akan mendapat untung yang lebih tinggi. Berikutnya saya Elvita Fitriana Sari akan memaparkan mengenai motif dari merger dan akuisisi. Nah, dalam artikel jurnal yang kami dapatkan, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan terdapat motif dibalik dari kejadian merger dan akuisisi. Penelitian yang pertama adalah dari Tamasionian dan Duxey-Delet tahun 2009 yang menyatakan bahwa ada motif dibalik kejadian merger dan akuisisi, terutama dari buyer side atau dari sisi pembeli atau dari sisi yang melakukan merger. Yang pertama yaitu mereka menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Jadi, karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka perusahaan tersebut ingin mengekspansi perusahaannya dengan cara merger ataupun akuisisi tersebut. Lalu yang kedua, perusahaan ingin mengembangkan bisnis. Untuk yang nomor 2 ini sudah jelas bahwa perusahaan ingin mengedepankan profit tentunya dengan mengembangkan bisnis yang mereka miliki. Yang ketiga, manajemen yang kurang baik. Nah, manajemen yang kurang baik ini diharapkan dengan adanya merger dan akuisisi yang dilakukan oleh mereka akan membuat manajemen mereka semakin baik dan mereka tetap dapat melakukan keberlangsungan usaha dari perusahaan yang mereka miliki. Yang keempat, adanya kurangnya akses permodalan. Jadi karena mereka kurang permodalan, mereka butuh dana untuk mengelola usahanya, maka mereka ingin melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang sudah lebih baik pengelolaan modalnya. Lalu yang kelima, terdapat pesaing baru. Jadi karena terdapat pesaing baru, mereka ingin melakukan merger dan akuisisi untuk mempersempit lingkup pesaing dari perusahaan mereka atau dari bidang perusahaan mereka dengan cara melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan pesaing tersebut, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi pesaing atau tambahan pesaing untuk perusahaan atau untuk bidang perusahaan mereka. Lalu yang keenam, ada kebutuhan finansial. Nah, di sini kebutuhan finansial ini merupakan aspek dasar untuk melakukan merger dari sisi pembeli, terutama karena mereka kekurangan finansial, tidak dapat melakukan pengelolaan usahanya, operasional perusahaannya seperti biasanya. Poin nomor 6 ini sama dengan poin nomor 4 kurang lebih. Mereka membutuhkan perusahaan yang lebih baik pengelolaan finansialnya sehingga perusahaan yang melakukan merger itu dapat terangkat melalui aspek finansial tersebut. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Snow tahun 2011 yang membahas mengenai alasan penjualan aset atau alasan mengapa perusahaan menjual aset
mereka kepada perusahaan lain. Yang pertama tentunya karena kebutuhan modal. Di sini kebutuhan modal dari mereka kurang sehingga mereka harus melakukan penjualan aset yang mereka miliki untuk menutup pengeluaran dari mereka. Yang kedua adalah mendiversifikasi bisnis. Jadi mereka mengembangkan bisnis dengan diversifikasi produk sehingga aspek bisnis yang mereka jalankan semakin luas. Yang ketiga, mencari partner bisnis. Untuk mencari partner bisnis ini mereka dapat melalui investor untuk investor tersebut dapat menanamkan modal di perusahaan mereka. Lalu yang keempat, membayar hutang. Ini merupakan alasan klise atau alasan klasik karena penjualan aset adalah untuk menutupi biaya-biaya dari hutang mereka. Lalu yang kelima, mengalihkan exposure hukum atau pajak. Di sini mereka sudah tidak dapat membayar pajak lagi, dikatakan begitu, sehingga mereka ingin mengalihkan exposure hukum dan pajaknya itu kepada perusahaan lain dengan menjual aset-aset yang mereka miliki. Lalu selanjutnya ada dari Snow tahun 2019, yakni mengapa atau alasan melakukan merger dan akuisisi dari sisi pembeli atau dari buyer side. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Ini tentu karena dengan merger dan akuisisi dua perusahaan digabung, pendapatan mereka akan semakin bertambah. Lalu yang kedua adalah akses ke pasar dan produk baru. Akses ke pasar dan produk baru ini tentunya ketika kita melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang berbeda bidang dengan perusahaan yang kita miliki, tentunya akan menambah produk baru sehingga diversifikasi produk perusahaan semakin banyak dan aspek pasar perusahaan juga semakin luas. Lalu yang ketiga, menerapkan integrasi vertikal. Integrasi vertikal di sini yang dimaksud adalah persatuan antara perusahaan yang sebidang dalam menjalankan usaha. Jadi dengan melakukan merger atau akuisisi tersebut dapat diterapkan integrasi vertikal, integrasi sesama antara perusahaan yang akan melakukan merger atau perusahaan yang akan dilakukan merger. Lalu yang keempat adalah manfaat dari skala ekonomi. Manfaat dari skala ekonomi ini tentu berkaitan dengan pendapatan seperti nomor 1 tadi, akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan dan juga akan memperluas aspek pasar sehingga pelanggan dari perusahaan semakin meningkat. Lalu yang nomor 5, penguasaan pangsa pasar. Ini sudah saya singgung seperti tadi bahwa dengan melakukan merger dan akuisisi dua perusahaan digabung, aspek pasar perusahaan A dan aspek pasar perusahaan B akan menjadi satu dan itu memperluas kondisi atau pangsa pasar dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya dari Gauguin tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan merger dan akuisisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, mendapatkan imbal hasil yang lebih baik dalam bidang usaha yang sama atau diversifikasi usaha, perluasan usaha melalui merger dan akuisisi lintas batas, mendapatkan sinergi baik operasional maupun finansial, serta mendapatkan manfaat dari skala ekonomi. Nah, tujuan merger ini sudah beberapa saya singgung pada slide-slide sebelumnya, bahwa merger dan akuisisi dapat memperluas aspek pasar, pangsa pasar, diversifikasi usaha, memperluas pelanggan, dan juga akan mendapatkan imbal balik atau pendapatan yang lebih tinggi.
Lalu ada yang terakhir, ada motif merger dan akuisisi dari Gupta tahun 2012. Beliau menyatakan bahwa yang pertama motif sinergi. Motif sinergi ini adalah alasan mengapa bisnis itu bisa berkembang, berskala besar operasinya, kompetisinya, pemasarannya, dan integrasi antara kedua perusahaan. Sehingga motif sinergi ini dibutuhkan untuk motif sinergi ini dibalik dari adanya merger dan akuisisi. Lalu yang kedua adalah motif keuangan. Motif keuangan di sini adalah untuk mendapatkan surplus dari pendanaan, lalu juga mengurangi biaya-biaya karena kedua perusahaan menjadi satu, dan itu akan mengurangi biaya-biaya yang timbul dari masing-masing perusahaan karena dijadikan satu. Lalu ada tax benefit juga, keuntungan dari pajak jika salah satu perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Dan perluasan investor, peningkatan investor karena perluasan bidang usaha kita. Lalu yang ketiga ada motif organisasi. Motif organisasi ini digunakan biasanya paling sedikit 2 grup atau 2 perusahaan, di mana masing-masing perusahaan tersebut memiliki alasan dasar mengenai sinergi operasional, sinergi keuangan, dan sinergi lainnya, sehingga mereka menjadi satu untuk menghasilkan return atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya Devi Pertiwiananda Putri akan menjelaskan tentang teori utama merger dan akuisisi. Nah, di mana dalam kita melakukan merger dan akuisisi, biasanya perusahaan itu atau manajemen itu setiap memiliki pembelian atau berbagai motivasi di balik tindakan mereka. Itu penelitian mereka itu pasti tentang motivasi yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menghasilkan beberapa teori yang terkenal di dunia akademis seperti itu. Namun biasanya tidak ada teori itu yang benar-benar benar gitu loh, secara keseluruhan yang memotivasi merger dan akuisisi hingga saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepentingan pengelolaan itu berupa apa aja sih lah. Biasanya para agen itu dianggap tidak selalu mewakili kepentingan pemegang saham dalam perusahaan agar perusahaan itu lebih optimal dan dia mendukung penuh pemegang sahamnya. Dikarenakan biaya keagenan itu akan diberikan kepada manajemen yang terkait dengan pengusaha yang mengikat hubungannya antara agen dengan prinsipal untuk memperoleh hasil yang sangat maksimal tersebut. Setelah itu, apa aja sih kepentingan pengelolaan itu? Contohnya ini ya, ada seperti ingin mendapatkan pengalaman mengelola jenis bisnis yang berbeda. Setelah itu dia juga bisa memotivasi untuk mendapatkan tambahan insentif atau bonus yang lebih, ya kan. Terus kebanggaan pribadi tersendiri kalau dia sudah menanam saham atau modal gitu ya. Terus ada dia juga memperoleh lebih banyak akses atau berpengaruh kepada pemegang saham atau direktur untuk mengusulkan merger dan akuisisi yang lainnya. Terus yang terakhir di sini tuh kita bisa memotivasi yang lain dan dapat dipengaruhi karena kekuatan arus kas perusahaan yang besar, sehingga manajemen yang ingin meningkatkan pertumbuhan bisnis itu bisa dia melaju sangat besar. Untuk yang masukan dari tim merger dan akuisisi itu biasanya teori kutukan pemenang itu menyatakan seperti pihak yang melakukan pembelian itu cenderung sulit untuk berhasil mengembangkan bisnisnya dalam pengambilan harga, ya kan, dikarenakan untuk transaksi itu tersebut overbanding terutama
dia dalam proses tender yang sangat ketat, dan pembelian itu juga biasanya memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat gitu ya kan. Terus ketidakpastian nilai aset itu akan berkemungkinan terjadi kelebihan pembayaran, atau biasanya dia akan terjadi kelebihan sebuah transaksi yang ada di dalam masukan tim merger dan akuisisi itu. Dan terus manfaatnya apa sih kita bisa bergabung itu? Ya, manfaatnya yang utama yang pasti kita itu ada keunggulan operasional, ya kan, adanya skala ekonomi. Selain itu dia dapat memperoleh keuntungan berupa economy of scale atau skor-skor lebih dari situ. Setelah itu kita juga membagi beberapa pasar efisien dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu biasanya ada pasar efisien yang lemah ya kan, terus ada pasar efisien semi yang kuat, dan ada pasar efisien yang sangat kuat. Baik, selanjutnya di sini saya Muhammad Yahya NPM 30 akan menjelaskan mengenai proses merger dan akuisisi. Jadi di sini untuk proses merger dan akuisisi sendiri ada 12 proses. Yang pertama yaitu perusahaan yang akan melakukan merger atau akuisisi terlebih dahulu mencari, mengumpulkan, dan kemudian menganalisis pada tahap awal dengan data yang tersedia mengenai target merger dan akuisisi yang diperoleh atau ditawarkan. Kemudian apabila data sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu membangun komunikasi atau menjalin komunikasi dengan pemegang saham atau manajemen merger dan akuisisi yang telah menjadi target. Untuk yang ketiga yaitu pembeli menerima nota singkat tentang perusahaan yang ditawarkan oleh pembeli atau biasa disebut teaser atau ringkasan eksekutif. Dari teaser tersebut, nantinya perusahaan akan melihat apakah target yang menjadi merger dan akuisisi ini layak untuk dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Apabila memang layak, selanjutnya pembeli akan menandatangani perjanjian kerahasiaan data untuk menerima data yang lebih detail. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis data yang lebih lengkap setelah penandatanganan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Dan yang keenam yaitu mengirimkan surat minat kepada penjual berdasarkan data awal, dan ini sifatnya tidak mengikat. Baik, untuk langkah yang ketujuh yaitu apabila penjual telah menerima surat dari pembeli, maka pihak penjual melakukan rapat intern kepada para pengurus atau pemegang saham perusahaan. Yang selanjutnya membuat proposal yang bersifat tidak mengikat yang menyatakan nilai yang ditunjukkan dari keseluruhan aset yang ditawarkan bersama atau akan dilakukan merger dan akuisisi dengan persyaratan yang telah disepakati. Apabila telah mengajukan proposal, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji tuntas terhadap nilai-nilai aset yang akan diperjualbelikan. Lalu selanjutnya melakukan negosiasi dengan membuat dan menandatangani perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli, dan ditutup dengan transaksi penutupan atau transaksi telah resmi sebagai tanda bahwa aset yang jual belikan telah berpindah tangan. Dan langkah terakhir yaitu penyesuaian pasca penutup dari integrasi bisnis yang dilakukan dari pihak penjual. Analisis risiko. Uji tuntas sebagai analisis risiko. Dalam menerapkan strategi investasi merger dan akuisisi, pembeli akan dihadapkan pada risiko baik yang terdeteksi selama proses transaksi maupun risiko yang baru diketahui setelah transaksi selesai. Definisi risiko menurut Uyemura dan Deventer adalah volatilitas atau penyimpangan arus kas bersih dari suatu unit bisnis.
Risiko adalah ketidakpastian yang mempengaruhi sistem, yang mempengaruhi fluktuasi nilai dan hasil suatu aset, menurut Moon tahun 2006. Menurut Jorion tahun 2007, risiko adalah volatilitas ketidakpastian hasil yang diperoleh yang dapat ditunjukkan dengan nilai aset, ekuitas, atau pendapatan. Sedangkan menurut Manurung, mendefinisikannya sebagai kerugian yang dialami oleh suatu institusi karena ketidakjelasan kejadian yang akan terjadi di masa depan, di mana risiko dapat diukur dan diminimalkan. Risiko utama. Risiko dalam merger dan akuisisi dapat berupa risiko keuangan, komersial, perpajakan, politik, dan lainnya. Ada beberapa risiko utama dalam dunia pertambangan menurut Lawrence 2010, yaitu 1. Risiko keuangan, 2. Risiko perizinan, yang ketiga, risiko geologi, 4. Risiko metalurgi, dan yang terakhir, risiko negara tempat investasi. Untuk mengurangi atau mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko ini, sebelum perjanjian jual beli saham ditandatangani, pembeli berhak untuk melakukan proses uji tuntas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Proses uji tuntas. Proses uji tuntas ini tidak hanya melibatkan tim internal perusahaan, tetapi juga melibatkan konsultan penyedia jasa, akuntan, dan penyidik lainnya yang diharapkan dapat memvalidasi data, nilai, dan potensi sinergi dalam batas waktu uji tuntas yang telah disepakati oleh pihak-pihak sebelumnya. Dalam proses due diligence yang ideal, tim internal perusahaan akan melibatkan beberapa departemen di dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya Departemen Keuangan, Pajak, Produksi, Komersial, Pengembangan Sumber Daya Manusia di departemen lain. Setiap departemen, jika perlu, akan melibatkan konsultan dalam dan luar negeri. Keterlibatan konsultan atau pihak ketiga yang independen dalam melakukan due diligence tentu akan memberikan opini di luar opini tim internal perusahaan. Wanjerin tahun 2011 membagi uji tuntas menjadi 3 jenis, yaitu uji tuntas pendahuluan, tinjauan uji tuntas, dan uji tuntas pra-penutupan. Agenda riset masa depan. Saat ini, teori yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena merger dan akuisisi secara keseluruhan. Dalam suatu peristiwa merger dan akuisisi dapat dijelaskan dengan beberapa teori, bukan satu teori yang berlaku umum. Jadi akan sangat menarik jika di masa depan kita dapat menemukan teori yang berlaku umum untuk semua peristiwa merger dan akuisisi ini, yang dapat menjelaskan baik secara akademis maupun komersial. Demikian pemaparan dari kelompok 6 mengenai jurnal artikel yang kami bahas. Selanjutnya semoga bermanfaat dan terima kasih.